Kalahkan Manchester City di Etihad Stadium, bukti Real Madrid masih raja UCL. Manajer Real Madrid, Alvaro Arbeloa menyambut positif kemenangan timnya atas Manchester City baru-baru ini. Ia menilai bisa menang di Etihad Stadium itu bukan sesuatu yang mudah untuk digapai tim manapun. Skuad Real Madrid baru saja pulang dari Manchester, mereka baru saja memainkan leg kedua babak 16 besar Liga Champions menghadapi Manchester City di Etihad Stadium. Di pertandingan ini, Manchester City mencoba tampil agresif sejak awal karena mereka kalah 3-0 di leg pertama kemarin. Namun di laga ini, Real Madrid kembali mempermalukan wakil Inggris itu. Los Blancos berhasil menang dengan skor 1-2 di Etihad Stadium dan mengunci tiket ke perempat final Liga Champions musim ini. Diwawancarai Amazon Prime seusai laga, Alvaro Arbeloa tidak menyembunyikan rasa bahagianya usai menyingkirkan Manchester City dari Liga Champions. Ia menilai bisa menang di Etihad Stadium itu tidak mudah, karena The Citizens punya rekor kandang yang sangat apik dalam beberapa tahun belakangan ini. Saya benar-benar gembira dengan kemenangan ini, kami berhasil mengalahkan Man City di kandang mereka, dan semua orang tahu betapa sulitnya melakukan hal itu, ujar Arbeloa. Lebih lanjut, Arbeloa juga menilai skuad Real Madrid pantas berbangga diri usai menyingkirkan Real Madrid dari 16 besar Liga Champions. Pada akhirnya kami menang dengan agregat 5-1 dan saya rasa bisa menang dengan skor seperti itu melawan tim yang bermaterikan pemain-pemain seperti yang mereka miliki. Menghadapi tim yang dilatih oleh Pep, itu tidak mudah dan saya sangat senang kami bisa melakukan itu, pungkasnya. Kemenangan Real Madrid atas Man City memakan tumbal. Real Madrid dipastikan tidak akan diperkuat penjaga gawang andalan mereka, Thibaut Courtois, dalam laga derby melawan Atletico Madrid akhir pekan ini. Pertandingan panas tersebut akan digelar di Santiago Bernabeu. Kiper asal Belgia itu mengalami masalah pada hamstring saat tampil dalam kemenangan 2-1 atas Manchester City di babak 16 besar Liga Champions, Rabu, tanggal 18 Maret tahun 2026, dini hari WIB. Courtois ditarik keluar saat jeda pertandingan, meski sebelumnya tampil impresif sepanjang babak pertama. Dalam laga di Etihad Stadium tersebut, Courtois menjadi tembok kokoh bagi Los Blancos. Ia menggagalkan sejumlah peluang berbahaya dari Erling Haaland dan Rodri Hernandez, membantu Madrid mempertahankan keunggulan agregat dari leg pertama. Namun, tanda-tanda masalah sudah terlihat saat turun minum, ketika kiper pelapis Andriy Lunin terlihat melakukan pemanasan. Keputusan untuk menarik Courtois pun diambil tim pelatih demi menghindari risiko cedera yang lebih parah. Masuknya Lunin di babak kedua memberikan angin segar. Kiper asal Ukraina tersebut tampil cukup meyakinkan dengan beberapa penyelamatan penting di awal babak kedua, menjaga keunggulan tim tetap aman hingga peluit akhir. Meski musim ini baru tampil terbatas, Lunin bukan sosok asing dalam mengisi posisi Courtois. Ia telah mencatatkan puluhan penampilan bersama Madrid dan memiliki pengalaman tampil di berbagai kompetisi, termasuk Copa del Rey dan Liga Champions. Real Madrid siapkan transfer fantastis 138 juta pounds untuk Michael Olise. Real Madrid dikabarkan bakal melakukan perekrutan besar untuk menegaskan status sebagai klub terbaik di dunia. Skuad Real Madrid saat ini sebenarnya sudah menakutkan. Bayangkan saja Los Blancos memiliki bintang-bintang seperti Jude Bellingham, Kylian Mbappe, dan Vinicius Junior. Meski begitu, klub raksasa Spanyol tersebut masih sering dikaitkan dengan sejumlah pemain top dunia. Buktinya mereka kemudian merekrut Trent Alexander-Arnold, Franco Mastantuono, dan Dean Huijsen pada musim panas 2025. Real Madrid masih bersaing memperebutkan gelar Liga Champions dan La Liga. Alhasil kans melakukan perekrutan besar pada musim panas 2026 sangat terbuka. Tampaknya El Real sudah mengidentifikasi target berikutnya. Transfer ini bisa semakin mengukuhkan posisi mereka sebagai salah satu klub terbaik di dunia. Presiden Real Madrid, Florentino Perez, memang sejak lama menjadi sosok penting dalam keputusan transfer klub. Ini tampaknya akan kembali terjadi pada musim panas nanti. Menurut laporan Sportbill, seperti dikutip Sport Bible, Senin, tanggal 16 Maret tahun 2026, Perez menjadikan winger Bayern Munchen, Michael Olise, sebagai target berikutnya dan berharap bisa merekrutnya pada musim panas 2026. Namun, mendatangkan pemain berusia 24 tahun tersebut tidak akan mudah. Bayern dilaporkan tidak tertarik melepasnya karena peran pentingnya dalam kesuksesan tim belakangan ini. Bahkan, jika memutuskan menjual pemain bintangnya, mereka hampir pasti akan meminta harga yang sangat mahal. Kontrak Olise saat ini masih berlaku hingga 2029 dan tidak memiliki klausul pelepasan.
namun hal tersebut tampaknya bukan masalah bagi Real Madrid. Laporan itu menyebut Perez siap mengajukan tawaran sebesar 138,36 juta pounds untuk sang penyerang pada musim panas ini. Gol jarak jauh Arda Güler pecahkan rekor Real Madrid. Real Madrid menutup pekan yang nyaris sempurna dengan kemenangan meyakinkan 4-1 atas Elche pada pekan ke-28 La Liga. Hasil ini membuat mereka terus menempel ketat Barcelona dalam perebutan gelar, dengan selisih hanya 1 poin dari rivalnya tersebut yang masih akan menghadapi Sevilla. Pertandingan di Santiago Bernabeu sebenarnya sudah berada dalam kendali tuan rumah. Namun, momen yang paling diingat dari laga ini datang di menit-menit akhir ketika Arda Güler mencetak gol spektakuler dari jarak yang luar biasa jauh. Gelandang asal Turki itu masuk sebagai pemain pengganti dan berhasil menutup kemenangan Real Madrid dengan cara yang dramatis. Melihat posisi kiper Matias Dituro yang terlalu maju, Güler melepaskan tendangan kaki kiri dari sekitar garis tengah lapangan. Bola meluncur sempurna ke gawang dan mengubah skor menjadi 4-1. Melansir Defensa Central, gol tersebut tidak hanya indah, tetapi juga memecahkan rekor klub. Tendangan dari jarak 68 meter itu, kini tercatat sebagai gol terjauh yang pernah dicetak pemain Real Madrid. Sebelumnya, rekor tersebut dipegang oleh Mikel Lassa yang mencetak gol dari jarak sekitar 58 meter ke gawang Sevilla pada 1995. Dengan satu tendangan berani, Güler berhasil melampaui catatan tersebut. Bahkan jika dilihat dalam konteks sepak bola dunia, gol ini masuk dalam daftar yang sangat langka. Gol Güler menjadi gol jarak terjauh keempat dalam sejarah sepak bola. Hanya 3 pemain yang pernah mencetak gol dari jarak lebih jauh, yaitu Asmir Begovic dengan 91 meter, Moritz Stoppelkamp dengan 83 meter, dan Giorgos Tzavellas dengan 73 meter. Jarak tembakan Güler juga menyamai gol Antonio Jose untuk Numancia ke gawang Sevilla pada 2004. Manchester United berpeluang rekrut Jude Bellingham asalkan tawaran sesuai. Bellingham dikabarkan bisa saja bergabung dengan Manchester United musim depan, meski klub itu gagal lolos ke Liga Champions, asalkan tawaran yang diajukan benar-benar menarik. Setidaknya, itu menurut mantan pemain timnas Inggris, Chris Waddle. Gelandang asal Inggris itu menjadi satu di antara pemain kunci Real Madrid sejak didatangkan pada musim panas 2023. Namun, Bellingham dikabarkan mengambil keputusan hati-hati terkait masa depannya di Bernabeu. Bulan lalu, laporan dari El Nacional menyebut Bellingham akan mempertimbangkan untuk meninggalkan Madrid jika klub menunjuk Jurgen Klopp sebagai pelatih. Menurut publikasi Spanyol itu, Bellingham percaya Klopp akan mengubah sistem permainan dan perannya, sesuatu yang tidak ia anggap menarik sama sekali. Lebih lanjut, laporan tersebut menyebut pemain berusia 23 tahun ini bahkan dikabarkan telah mencapai kesepakatan dengan Manchester United untuk memfasilitasi kepindahan segera jika Klopp jadi datang ke Santiago Bernabeu. Di tengah spekulasi ini, mantan gelandang Inggris, Chris Waddle, menilai Bellingham bisa pindah ke Manchester United jika Setan Merah bersedia mengeluarkan dana besar. Dengar, jika Manchester United menawarkan kontrak untuk Jude Bellingham yang benar-benar jauh lebih menarik dibanding kontrak sebelumnya, dia pasti akan mengambilnya, kata Waddle kepada Ozone. Real Madrid mau bajak lagi Martin Odegaard dari Arsenal. Raksasa Spanyol, Real Madrid, nampaknya belum puas dengan komposisi skuad bertabur bintang mereka. Kabar mengejutkan datang dari bursa transfer pemain, di mana Real Madrid disebut-sebut tertarik untuk memulangkan mantan pemainnya yang kini bersinar di Arsenal, Martin Odegaard. Ketertarikan Real Madrid terhadap Martin Odegaard muncul setelah sang pemain menunjukkan performa luar biasa di bawah asuhan Mikel Arteta. Meski dulu sempat gagal bersinar di Estadio Bernabeu saat masih remaja, kini Martin Odegaard telah bertransformasi menjadi salah satu gelandang serang terbaik di dunia bersama Arsenal. Berdasarkan laporan spekulatif dari Defensa Central, manajemen Real Madrid terus memantau situasi Martin Odegaard di London Utara. Meskipun Arsenal dikabarkan tidak berniat menjual kapten mereka tersebut, Real Madrid siap siaga jika ada celah kecil untuk membawa pulang gelandang asal Norwegia itu ke Madrid. Namun, pakar transfer Graeme Bailey menyebut bahwa Martin Odegaard justru berencana memperpanjang kontraknya di Arsenal. Berdasarkan laporan spekulatif dari Defensa Central, manajemen Real Madrid terus memantau situasi Martin Odegaard di London Utara.
Meskipun Arsenal dikabarkan tidak berniat menjual kapten mereka tersebut, Real Madrid siap siaga jika ada celah kecil untuk membawa pulang gelandang asal Norwegia itu ke Madrid. Namun, pakar transfer Graeme Bailey menyebut bahwa Martin Odegaard justru berencana memperpanjang kontraknya di Arsenal. Selain Martin Odegaard, gelandang bertahan terbaik dunia, Rodri, menjadi target impian Los Blancos untuk memperkuat sektor tengah mereka musim depan. Real Madrid percaya kehadiran Rodri akan menyempurnakan dominasi mereka di Eropa. Ambisi Real Madrid dalam memburu Martin Odegaard, Rodri membuktikan bahwa klub asuhan Carlo Ancelotti ini tidak pernah berhenti untuk menjadi yang terbaik.